Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang bijak di dalam bermedia sosial. Sebelumnya saya ingin mengupas tuntas dulu tentang apa sih media sosial itu. Di sini media sosial itu kalau pandangan saya berkaitan dengan media online atau daring yang dimanfaatkan oleh halayak sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet gitu. Jadi kita bisa mempergunakan media sosial itu, internet atau daring, sehingga kita bisa bergaul dengan siapapun saja gitu di media sosialnya itu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Orang tanpa media sosial akan merasa kebingungan. Benar. Ketika kita sudah kecanduan di dalam bermedia sosial, maka tanpa media sosial kita seolah-olah pusing atau bingung gitu. Sehingga media sosial itu harus menjadi atau makanan pokok sehari-hari. Tanpa media sosial kita kalau diberikan dengan makanan kita bakalan kelaparan. Fungsi media sosial bersosialisasi hingga sampai menjangkau aktivitas seseorang. Benar. Fungsi media sosial itu bisa menjangkau aktivitas seseorang sampai menjangkau aktivitas seseorang, dan juga bisa bersosial atau bersosialisasi gitulah bahasanya. Dari media sosial kita bisa memudahkan penjualan atau pembelian. Benar. Di dalam media sosial itu kita bisa memudahkan hal yang serupa yang sudah disampaikan barusan, karena dengan media sosial kita bisa dipermudah atau bahasanya itu dipergampang gitu di dalam melaksanakan sesuatu atau yang ingin kita lakukan. Contohnya ketika kita mau berangkat ke suatu tempat, sebut saja di Arjosari, semisal kita mau pulang atau mau mudik, kita bisa pesan online, Grab online. Nah, di sini langsung dijemput ke tempat dan diantarkan ke lokasi. Itulah mudahnya. Bisa pesan makanan juga. Di sini nih di kontrakan, misal mau pesan makanan, diantarkan, dipesan lewat online itu, lalu datang juga ke sini. Nah, ini bisa memudahkan. Eh Tidak usah keluar rumah. Benar, kita bisa berjualan online, terus tidak usah nunggu taksi. Betul. Terus mempermudah cara belajar. Dengan media sosial kita bisa mempermudah cara belajar kita itu dengan cara searching dengan internet itu. Terus yang terakhir, bisa menyatukan hubungan atau pacaran. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh para kaum anak-anak muda nih, yang mana bisa kebanyakan nih kadang selain bermain game, kadang-kadang teman-teman nih chattingan dengan orang yang di luar sana gitu, sehingga yang dekat itu terasa jauh tapi yang jauh terasa dekat. Itulah anak muda sekarang. Lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana cara bijak menggunakan media sosial? Ini ada tanda kutip, bagaimana sih caranya. Di sini kami menawarkan ada 5 cara di dalam penggunaan. Sebenarnya sih bukan cuma 5, banyak sih sebenarnya. Tapi di sini kami bahas satu-satu. Terus yang pertama, gunakan sesuai kebutuhan. Nah, cara untuk bijak di dalam bermedia sosial itu gunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, jaga sikap dan etika. Jangan sampai menyinggung orang lain di dalam bermedia sosial, karena di sini ada undang-undang ITE. Awas, hati-hati. Banyak sudah orang-orang yang sudah masuk dalam penjara gara-gara pencemaran nama baik. Itu tidak boleh. Jadi kita harus berhati-hati di dalam bermedia sosial. Yang ketiga yaitu ikuti informasi yang bermanfaat. Nah, jangan sampai ikuti informasi-informasi yang berbau seks atau yang bisa dikenal dengan apalah kayak gitu-gitu. Jadi yang berbaur dengan pornografi lah gitu-gitu. Terus informasi yang berkaitan dengan apa yang berat sebelah, yang berbaur bohong atau hoax, itu juga jangan sampai diikuti gitu. Karena banyak sekarang fitnah bertebaran di media sosial. Kalau sudah fitnah bertebaran, maka orang
kita juga terpapar. Media sosial kan sekarang sudah banyak. Kalau media online sekarang kan yang terverifikasi hanya 2.400-an media. Yang abal-abal juga banyak. Nah, di sini biasanya yang abal-abal ini, yang tidak lolos verifikasi ini, yang kebanyakan memunculkan berita-berita yang memang tidak sesuai fakta. Tidak sesuai fakta. Yang nantinya kita selaku halayak terpapar oleh itu. Nah, kalau dikata siapa bapak kemarin yang di Gugusta itu menjelaskan, banyak media hanya apa bahasanya saya lupa di situ, sehingga apa namanya, kayak judulnya itu membuat orang tertarik, ketika dibaca ternyata isinya berbeda dengan judul itu, isinya berbeda. Banyak juga hujatan-hujatan kebencian, contohnya yang sekarang kayak kasus FPI, polisi lawan FPI, terus gambarnya itu pistol sama tangan gini. Nah, itu kan udah membuat orang apa ya, kayak digiring lah. Itu sebenarnya si propaganda digiring sehingga menimbulkan opini-opini bahwa polisilah yang salah, atau juga dari pihak sebelah FBI kah yang salah, nah, gitu-gitu. Jadi harus hindarkan itu. Terus memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin tuh. Di sini juga ada kelanjutannya, bukan cuma 5, ada kelanjutannya, yaitu tidak membagikan informasi pribadi. Itu hati-hati juga, pilih-pilih teman, hindari akun-akun negatif. Itu sesuai apa yang sudah katakan barusan. Banyak kadang orang yang membuat akun yang akun-akun abal-abal, dikasih foto ini sedangkan isinya bukan bukan itu gitu. Contohnya nih, semisal Rocky Gerung lah, anggaplah itu yang sudah yang trending juga, anggaplah Rocky Gerung, fotonya Rocky Gerung tapi isinya bukan, yang memegang akunnya itu bukan Rocky Gerung, hingga ketika Rocky Gerung mengatakan ini, para pengikutnya atau orang yang mendengarkan atau yang cinta kepada Rocky Gerung mengikutkan, ternyata yang share itu bukan Rocky Gerung. Nah, itu. Terus periksa kembali sebelum membagikan konten. Nah, betul, periksa dulu benarkah konten ini gitu. Gunakan untuk pengembangan diri dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, kesimpulan ya. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu oleh sebab itu tidak ada salahnya Anda menggunakan media sosial yang baik dan benar, asal jangan berlebihan dalam menggunakan media sosial. Selain itu, usahakan penggunaannya berkaitan dengan hal-hal yang positif. Selama digunakan dengan hal yang positif, pasti tidak akan ada masalah yang ditemui. Itu teman-teman. Jadi kita memang harus bijak lah di dalam bermedia sosial, karena media sosial ini sangat tak karuan lah. Banyak pokoknya. Kalau apa ya, sekarang media sosial udah, kalau bagi saya udah semacam terpaan yang bisa mengantarkan kita kepada hal-hal yang negatif gitu, berprasangka yang negatif juga kepada orang lain, karena terpapar oleh media-media sosial ini yang tidak bijak ini gitu. Jadi itu dari saya, kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.